Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Desmuditullah dengan NIM 14012300143, mahasiswa program studi ilmu komputer Universitas Bina Bangsa. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi berjudul Etika Penggunaan Computing Resource dengan fokus pada eksperimen menggunakan cloud, Docker, HPC, dan GPU pool di lingkungan kampus. Sebelum masuk ke inti pembahasan, berikut adalah 4 bagian utama yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada latar belakang, yakni transformasi digital kampus dan munculnya isu penyalahgunaan resource komputasi. Yang kedua ada kerangka teori yang mencakup tinjauan etika profesi ICT berdasarkan Aptikom dan ASNI, analisis hukum serta teori moral. Yang ketiga di sini ada analisis kasus yang berupa kajian mendalam terhadap 4 studi kasus pelanggaran penggunaan fasilitas IT di kampus. Dan keempat ada rekomendasi panduan etis praktis bagi mahasiswa serta rekomendasi regulasi untuk institusi. Mari kita masuk ke latar belakang. Di era sekarang, kampus-kampus besar termasuk universitas kita telah mengalami transformasi digital yang pesat. Kebutuhan riset di bidang AI dan data science mendorong universitas menyediakan infrastruktur yang canggih, mulai dari server cloud, Docker, HPC, atau high performance computing hingga GPU pool. Fasilitas-fasilitas ini memberikan manfaat luar biasa bagi sivitas akademika. Namun, di sisi lain, kemudian akses ini juga membuka celah penyalahgunaan untuk kepentingan yang sama sekali tidak berkaitan dengan akademik. Yang perlu kita sadari bersama, pelanggaran etis ini bukan sekedar masalah teknis seperti degradasi sistem semata. Dampaknya jauh lebih luas, menyentuh ranah hukum, menimbulkan kerugian ekonomi bagi publik, dan merusak integritas moral profesi kita sebagai calon praktisi IT. Selanjutnya, untuk memahami persoalan ini secara komprehensif, kita perlu melihatnya dari dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut etika profesi dan yang kedua dari regulasi hukum. Dari sisi etika profesi berdasarkan Aptikom, ada 4 prinsip fundamental yang harus dipegang oleh setiap profesional IT. Yang pertama di sini ada integritas yang bertindak jujur dan transparan. Kedua, tanggung jawab menggunakan resource sesuai tujuan yang sah. Yang ketiga, keadilan menghormati hak atas akses penggunaan lain. Yang terakhir, kepedulian sosial memahami dampak dari setiap penyalahgunaan. Dari sisi regulasi nasional, pelanggaran komputasi diatur secara ketat oleh negara. Ada 3 aturan utama yang relevan. Yang pertama, pasal 30 Undang-Undang ITE melarang akses sistem pihak lain tanpa izin atau illegal access. Yang kedua, dari pasal 32 Undang-Undang ITE melarang perbuatan yang menyebabkan sistem tidak bekerja sebagaimana mestinya seperti serangan di OS. Yang ketiga, Undang-Undang PDP atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur perlindungan data pengguna lain yang berbagi satu server komunal. 4 kasus pelanggaran utama. Berikut adalah 4 kasus pelanggaran yang nyata kerap terjadi di infrastruktur komputasi universitas. Yang pertama, mining crypto di GPU. Ada oknum yang menjalankan program mining cryptocurrency melalui Docker untuk menyamarkan aktivitasnya. Akibatnya, tagihan listrik kampus melonjak tajam dan hardware server mengalami kerusakan prematur. Yang kedua, monopoli bandwidth. Ini terjadi ketika seseorang menjalankan eksperimen brute force atau mengunduh dataset berukuran terabyte tanpa throttling. Dampaknya langsung dirasakan oleh sivitas akademika lain yang produktivitasnya terganggu. Yang ketiga, server non-academic, yakni pemanfaatan IP publik kampus untuk hosting server game online, mendistribusikan konten bajakan, atau membuka layanan VPN komersial. Jelas ini menyimpang jauh dari tujuan akademik. Yang keempat,
Penyalahgunaan cloud. Menggunakan kredit gratis cloud akademik dari AWS, GCP, atau Azure bukan untuk riset, melainkan untuk mendanai startup atau proyek bisnis pribadi di luar kurikulum. Keempat kasus ini adalah realita, bukan sekedar skenario hipotesis. Berikutnya slide ke-6 ada analisis teori moral. Sekarang mari kita analisis pelanggaran-pelanggaran tadi menggunakan dua teori moral yang relevan. Yang pertama, menggunakan teori utilitarianisme, menilai suatu tindakan dari parameternya dalam menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah terbesar. Bila kita terapkan pada kasus penyalahgunaan computing resource, keuntungan hanya dinikmati satu pihak, sementara dampak negatifnya dirasakan banyak orang. Antrian panjang bagi peneliti lain, biaya operasionalnya ekstra, hingga kerusakan sistem. Ini adalah utilitas negatif, kerugian agregatnya jauh lebih besar dari keuntungan sehingga tidak dapat dibenarkan. Yang kedua ada teori deontologi dari Immanuel Kant, menilai tindakan bukan dari hasilnya, melainkan dari kesesuaian dengan kewajiban moral dan prinsip kategorikal imperatif. Pertanyaannya sederhana, jika semua pengguna melakukan hal yang sama, apa yang terjadi? Jawabannya, sistem kampus akan kolaps seketika. Karena itu penyimpanan ini tidak dapat dijadikan hukum universal, dan dengan sendirinya tidak dapat dibenarkan secara moral. Dari kedua teori ini, kesimpulannya sama, penyalahgunaan resource kampus adalah tindakan yang tidak etis secara fundamental. Berikutnya, dampak pelanggaran etika. Lalu, apa konkretnya dampak dari pelanggaran etika ini? Ada 3 lapisan dampak yang perlu kita pahami. Yang pertama, bagi pelaku secara individu, ancamannya sangat serius mulai dari sanksi akademik seperti penangguhan atau bahkan dropout, potensi jeratan pidana berdasarkan Undang-Undang ITE pasal 30, hingga hancurnya reputasi karir di masa depan. Sekali nama tercoreng di dunia IT, sangat sulit untuk dipulihkan. Yang kedua, bagi institusi atau kampus, kerugian finansial akibat pembekakan tagihan listrik, degradasi siklus hidup, perangkat keras secara drastis, serta memburuknya reputasi pengamanan IT kampus di mata dunia akademik. Yang ketiga, bagi masyarakat luas, fasilitas publik yang seharusnya didanai dari uang mahasiswa atau pajak masyarakat justru dialihkan untuk perbuatan curang. Hal ini menghambat esensi investasi masyarakat dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, di sini ada panduan etis bagi mahasiswa. Lalu, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai mahasiswa? Berikut adalah 4 panduan etis praktis yang bisa langsung diterapkan. Yang pertama, pahami dan patuhi AUP atau Acceptable Use Policy. Sebelum login sistem server komunal manapun, baca dan pahami dulu aturan baku institusi terkait batasan akses dan kepatuhan. Kedua, estimasi resource dan presisi. Jangan mengalokasikan RAM atau CPU secara berlebihan. Kalkulasikan kebutuhan spesifik eksperimen Anda agar sistem tidak mengalami kelumpuhan atau hogging. Ketiga, gunakan sistem antrian secara wajar. Manfaatkan job scheduler seperti SLURM atau PBS sesuai kelas eksekusi yang tepat, short, medium, atau long, dan hindari manipulasi prioritas antrian. Keempat, pembersihan jejak digital atau clean up. Setelah selesai menggunakan resource, segera lepaskan alokasi dan hapus data kontainer maupun image yang sudah tidak terpakai agar storage dapat digunakan oleh aktivitas lain. Berikutnya, rekomendasi bagi institusi. Tidak hanya mahasiswa, institusi atau pihak kampus juga memiliki tanggung jawab. Berikut rekomendasi yang saya usulkan. Yang pertama, monitoring aktif. Implementasikan sistem pemantauan otomatis berbasis AI untuk mendeteksi lonjakan daya dan anomali jaringan secara real time. Yang kedua, pembatasan cerdas. Terapkan resource kuotas yang ketat untuk pengguna standar, namun tetap terbuka untuk penambahan kapasitas melalui mekanisme by request yang transparan.
Yang berikutnya sistem chargeback internal, kalkulasikan dan tampilkan biaya virtual penggunaan resource kepada setiap mahasiswa agar terbentuk kesadaran dan transparansi finansial. Yang selanjutnya, kurikulum etika, integrasikan materi pemakaian komputasi secara etis ke dalam mata kuliah wajib seperti etika profesi, seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Terakhir, ada kanal lapor anonim, sediakan media pelanggaran sediakan media pelaporan yang menjamin perlindungan privasi bagi mahasiswa yang ingin melaporkan adanya penyelewengan fasilitas IT. Selanjutnya, panduan etis operasional. Agar lebih konkret, berikut adalah panduan etis operasional dalam bentuk tabel DOS dan DON'ts per jenis teknologi. Untuk cloud computing, yang dianjurkan adalah mematikan instance virtual yang sedang tidak bekerja untuk menghemat kredit edukasi. Yang dilarang, memanfaatkan kredit server pendidikan AWS atau GCP untuk kepentingan startup atau bisnis murni. Untuk Docker container, patuhi batasan rasio RAM atau CPU dan rutin hapus image cache yang terbengkalai. Yang dilarangnya, menggunakan isolasi Docker untuk menghindari pelacakan program dari network administrator. Untuk HPC cluster, optimasi algoritma kode secara lokal terlebih dahulu sebelum submit job masif ke HPC. Yang dilarang, menyerahkan tugas komputasi brute force yang tidak berkorelasi dengan kurikulum akademik. Dan untuk GPU pool, segera lepas resource node begitu komputasi model AI atau machine learning selesai dikerjakan. Yang sangat dilarang dan dicetak merah di slide ini, melakukan mining cryptocurrency seperti Bitcoin atau Ethereum. Kesimpulan utama, kita sampai di bagian akhir, yaitu kesimpulan. Ada 2 poin yang ingin saya tegaskan. Pertama, ini adalah isu multidimensional. Etika penggunaan cloud, Docker, HPC, dan GPU di kampus bukan lagi sekedar persoalan teknikal. Isu ini mencakup ranah kelayakan ekonomi, tuntutan hukum melalui Undang-Undang ITE, dan moral sosial. Penyimpangan yang dianalisis melalui prinsip utilitarian maupun deontologis sama-sama membuktikan bahwa kerugian komunal yang ditimbulkan jauh lebih masif dibandingkan keuntungan subjektif sang pelaku tunggal. Yang kedua, solusinya adalah kolaborasi integrasi. Penegakan hukum yang kaku tanpa pendekatan humanis tidak akan berjalan maksimal. Penyelesaian yang konklusif membutuhkan sinergi harmonis. Seperti mahasiswa wajib menginternalisasi kejujuran moral, sementara pihak rektorat menjamin arsitektur keamanan, monitoring otomatis, dan kurikulum etika profesi yang relevan. Demikian presentasi saya mengenai etika penggunaan computing resource. Saya tutup dengan sebuah kalimat yang saya jadikan pegangan, yaitu teknologi yang canggih membutuhkan etika yang setara. Sebagai calon profesional IT, mari kita jaga kepercayaan institusi, hormati sama pengguna, dan gunakan fasilitas yang ada untuk hal-hal yang benar bermakna bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.